Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kewirausahaan. Namun, sebelum kita lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fidjulio Bisero dari kelas 6A dengan NIM 21020012, Prodi Teknik Mesin. Lalu pada slide selanjutnya yaitu apa itu kepemimpinan menurut para ahli. Menurut para ahli, contohnya ada yang pertama Griffin dan Ebert. Kepemimpinan atau bahasa Inggrisnya leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada juga dari Lindsay and Patrick dalam membahas mutu, total, dan pembangunan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Lalu ada juga Peterson dan kawan-kawan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreativitas yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal ataupun eksternal organisasi. Lalu yang selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan terkait dengan fungsi pergerakan dalam manajemen, termasuk motivasi, komunikasi, dan pengaruh pribadi. Dan contohnya, yang pertama ada apakah saya telah memanfaatkan seluruh potensi saya untuk mendorong, memberikan dorongan, serta mengatasi kelemahan dan kesalahan. Lalu yang kedua, ada apakah perbuatan saya telah membuat bawahan saya mau mengikuti. Lalu yang ketiga, apakah saya secara konsisten dapat menjadi teladan dalam karakter dan juga sopan santun. Berikut terkait dengan fungsi pergerakan, termasuk untuk motivasi, komunikasi, dan pengaruh pribadi. Lalu pada slide yang berikutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya otokratik. Apa itu gaya otokratik? Gaya otokratik sendiri merupakan memberikan perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Lalu yang kedua ada gaya demokratik. Pengertian gaya demokratik adalah meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada gaya bebas terkendali. Gaya bebas terkendali sendiri merupakan memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi bawahannya dengan cenderung memberikan kewenangan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Lalu yang selanjutnya ada notasi gaya kepemimpinan. Yang pertama ada telling. Telling sendiri itu mengenai directing atau structuring. Lalu kedua ada selling. Selling mengenai problem solving atau coaching. Lalu yang ketiga ada participating mengenai developing atau encouraging. Lalu keempat ada delegating. Telling atau directing atau structuring. Pemimpin senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ada contohnya ada orang baru yang mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang diminta, lalu ada orang yang tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk mengerjakan apa yang diharapkan. Lalu juga ada orang yang kurang pede, dan yang terakhir juga orang yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada selling, mengenai problem solving atau coaching. Pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan. Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya, dan sebaliknya persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan.
Contohnya ada orang yang respect terhadap kemauan dan posisi pemimpin. Lalu yang kedua, ada orang yang mau berbagi tanggung jawab dan dekat dengan pemimpin. Lalu yang ketiga, ada orang yang belum dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Keempat, orang yang mempunyai motivasi untuk meminta semacam pelatihan atau training dapat bekerja dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, ada participating mengenai developing atau encouraging. Gaya kepemimpinan ini adalah adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Contohnya ada orang yang dapat bekerja di atas rata-rata kemampuan sebagian besar pekerja. Lalu ada orang yang mempunyai motivasi yang kuat sekalipun pengalaman dan kemampuannya masih harus ditingkatkan. Lalu juga ada orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Lalu ada delegating, pemimpin memberikan banyak tanggung jawab pada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. Contohnya ada orang yang mempunyai motivasi, rasa percaya diri yang tinggi dalam mengerjakan tugas. Lalu juga ada orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai untuk mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga ada orang yang berani menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas. Lalu yang terakhir ada orang yang kinerjanya di atas rata-rata para pekerja pada umumnya. Lalu pada slide selanjutnya ada syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain yang pertama ada kekuasaan. Kekuasaan sendiri merupakan otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Lalu juga ada yang kedua, itu kewibawaan. Kewibawaan sendiri merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Lalu juga ada motivasi untuk seorang pemimpin bisa berasal dari berbagai sumber. Di antaranya ada yang pertama, pencapaian tujuan bersama. Ketika seorang pemimpin melihat tim atau organisasinya berhasil mencapai tujuan bersama, ini bisa menjadi sumber motivasi yang kuat. Lalu yang kedua ada pengaruh positif. Keinginan untuk memberikan dampak positif pada orang lain dan lingkungan sekitar dapat menjadi motivasi bagi seorang pemimpin. Lalu yang ketiga ada pengembangan tim. Mengembangkan tim sendiri merupakan motivasi untuk membantu anggota tim atau organisasi mencapai potensi maksimal mereka, serta melihat mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu dan profesional. Lalu yang keempat, ada pengakuan dan penghargaan. Mendapatkan pengakuan atas kontribusi dan kepemimpinan mereka dapat menjadikan sumber motivasi yang kuat bagi seorang pemimpin. Lalu yang kelima, ada kepuasan pribadi. Kepuasan dalam membimbing dan menginspirasi orang lain, serta melihat perkembangan mereka secara pribadi dan profesional. Lalu ada tantangan dan pertumbuhan pribadi. Kehadiran tantangan baru dalam memimpin dan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara pribadi sebagai pemimpin dapat menjadi sumber motivasi. Lalu juga ada misi dan nilai. Ketika seorang pemimpin berpegang pada nilai-nilai dan misi yang mereka yakini, hal ini dapat memberikan motivasi tambahan untuk terus memimpin dengan integritas dan komitmen. Setiap pemimpin mungkin memiliki kombinasi unik dari motivasi-motivasi berikut yang mendorong mereka untuk terus maju dan memimpin dengan efektif. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf.
Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.